Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Kita akan mencari KPK dan EPB dari suatu bilangan dengan cara praktis. Mudah-mudahan lebih praktis daripada sebelumnya yang pernah dipelajari. Pertama, kita akan mencari KPK dan EPB dari dua bilangan. Nah, langkahnya adalah cari angka terbesar yang habis membagi kedua angka tersebut atau kedua bilangan tersebut. Kalau misalkan angkanya sudah angka terbesar, berarti sudah beres ini. Kita dapat EPB ya. Tapi kalau misalkan angkanya bukan angka terbesar yang kita ambil, yang habis membagi kedua angka tersebut, berarti kita ikuti langkah kedua. Langkah kedua, kita cari angka lagi yang habis membagi kedua angka terakhir. Ya, maksudnya bila masih ada itu berarti ini langkah pertama ini bukan angka terbesar. Kemudian ini berarti adalah kita dapatkan EPB. Nah, kalau sudah beres berarti proses sudah beres, kita mendapatkan KPK. KPK itu adalah angka yang paling bawah dan pinggir kiri. Oke, kita lihat supaya lebih jelas, kita akan melihat soal ini. Kalau misalkan definisi ini agak membingungkan ya, tapi kalau misalkan lebih lihat soal, insya Allah lebih mudah dipahami. Kita akan mencari EPB dan KPK dari angka 12 dan 20. Cari angka terbesar. Kalau angka terbesarnya sudah kita dapat, berarti kita sudah dapat EPB. Kita akan mencari misalkan angka terbesar yang habis membagi 12 dengan 20 itu 2. Tapi 2 masih ada ya angka yang lebih besar dari 2. Berapa? 4. Ada nggak angka yang lebih besar dari 4? Misalkan 8. 8, 20 enggak ya. 12 juga enggak. Ya, jadi 4. Yang angka terbesarnya adalah 4. Yang habis membagi 12 dengan 20. Berarti 4. 12 dibagi 4, 3. 20 dibagi 4, 5. Nah, kalau sudah angka terbesar yang membagi ini, berarti EPB-nya sudah dapat. EPB-nya adalah ini, angka terbesar yang membagi kedua bilangan. Nah, berarti EPB-nya 4, berarti proses sudah beres ya. Nah, angka yang paling bawah dan pinggir kiri adalah KPK. Paling bawah dan pinggir kiri yang ini, yang sebagai EPB tadi adalah ini sebagai KPK semuanya. Berarti EPB sama dengan 4, kemudian KPK sama dengan 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 5 dulu boleh, 20, 20 kali 3, 60. Jadi EPB-nya 4, KPK-nya 60. Ini kan lebih praktis ya daripada langkah misalkan mencari tabel sebelumnya yang sudah dipelajari. Nah, kemudian kita lihat contoh yang B. Ingat ya, kita lebih baik mencari angka terbesar yang habis membagi kedua angka. Berarti kita cari angka terbesar yang habis membagi 66 dengan 42. Jadi itu poin utamanya, harus tahu angka terbesar dulu. Kalau misalkan sudah dapat angka terbesar, itu sudah dapat EPB-nya. Dan berikut juga KPK-nya. Jadi sudah beres satu langkah. 66 dengan 42 berapa yang habis membagi kedua-duanya? Sudah terbesar angkanya, angka 6. 66 bagi 6, 11. Kemudian 42 bagi 6, 7. Nah, ini angka terbesar. Kita ingin tahu angka terbesar atau bukan, ini dari sini. Kalau misalkan ini antara 11 dengan 7 ini ada angka yang habis membagi 11 dengan 7 secara bersamaan, bisa dibagi dua-duanya ini oleh angka di sini, berarti ini bukan angka terbesar dan belum beres berarti EPB-nya ya. Tapi 11 dengan 7 kan tidak ada angka yang habis membagi 11 dengan 7. Berarti prosesnya sudah beres, sudah angka. Berarti ini angka terbesar sebagai EPB dan ini KPK-nya adalah angka yang paling bawah dan pinggir kiri. Nah, jadi EPB-nya adalah 6. Kemudian KPK-nya berarti 6 kali 11 kali 7. 6 kali 11, 66. 66 kali 7, 462. Nah, bagaimana cara lain misalkan? Cara lain itu maksudnya kita bingung nih angka terbesarnya berapa nih yang habis membagi 66 dengan 42.
Ya udah, kita cari angka yang bisa aja menurut kita. Misalkan kita tahu, oh ini bilangan genap berarti habis dibagi 2, ya udah bagi 2 aja dulu. Nah, 66 bagi 2, 33, kemudian 42 dibagi 2, 21. Nah, berarti kalau bukan angka terbesar, kita coba dulu yang terkecil, berarti cari angka lagi yang habis membagi kedua angka terakhir. Nanti kita cari angka yang habis membagi 33 dengan 21. Berarti ini masih bagian dari EPB-nya ya. Angka berapa yang habis membagi 33 dengan 21? Angka berapa? 3 ya. 33 bagi 3, 11. Kemudian 21 bagi 3, 7. Nah itu. Nah 11 dengan 7 kan sudah beres berarti ya. Nah berarti kita dapat EPB-nya adalah ini ya. Nih. Angka yang habis membagi dua angka yang ada di sini. Berarti EPB sama dengan 2 kali 3, 6. Kemudian KPK berarti ini. KPK adalah angka yang paling bawah ini dengan pinggir kiri. Berarti KPK-nya 2 kali 3 kali 11 kali 7. Hasilnya sama 462. Nah ini ya, jadi kalau misalkan kita bisa mencari angka terbesar, kita ambil angka terbesar. Kalau tidak tahu ya berarti ini angkanya satu-satu. Tapi kalau angka terbesar yang kita dapatkan ini sudah praktis, sudah satu langkah untuk dua bilangan. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah bagaimana kalau tiga bilangan? Nah dari tiga bilangan, pertama cari angka terbesar sama seperti tadi ya. Kalau misalkan angka terbesar yang habis membagi ketiga bilangan tersebut, berarti itu sudah dapat EPB-nya. Tapi kalau bukan angka terbesar, berarti cari angka lagi yang habis membagi ketiga angka terakhir. Nah, bila masih ada itu berarti kita angkanya bukan angka terbesar tadi dari langkah pertama ya. Nah ini, kalau sudah ada dua langkah ini atau salah satunya yang pertama, itu sudah dapat EPB-nya ya. Nah sekarang yang ketiga, cari angka yang habis membagi dua bilangan. Kan tadi ada tiga bilangan. Udah beres yang tiga bilangan, habis membagi ketiga-tiganya sudah beres. Sekarang cari angka yang habis membagi dua bilangan. Kemudian cari angka lagi yang habis membagi dua bilangan. Bila masih ada ya, misal langkah ketiga misalkan sudah beres, berarti langkah keempat nggak usah. Tapi kalau langkah ketiga belum beres, ada lagi angka yang habis membagi dua bilangan, berarti langkah keempat dikerjakan. Nah, kalau sudah sampai langkah keempat, berarti proses sudah beres, maka seperti tadi, KPK-nya adalah angka yang paling bawah dan pinggir kiri. Supaya lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini. Nah, 15, 20, dengan 30. Kita cari angka terbesar yang habis membagi 15, 20, dan 30. Angka berapa? Nah, kebetulan di sini cuma satu angka, yaitu angka 5. Tidak ada angka yang lain, berarti ini sudah beres, disebutnya angka terbesarnya berarti ya. Berarti EPB-nya sudah dapat 5. 15 bagi 5, 3, 20 bagi 5, 4, 30 bagi 5, 6. Nah, kita bisa melihat bukti bahwa EPB ini udah beres. Ini antara 3, 4, 6 ada nggak angka yang habis membagi 3, membagi 4, membagi 6 sekaligus? Tidak ada ya, tidak ada. Berarti EPB-nya sudah beres, dapat 5. Kemudian sekarang cari angka yang habis membagi dua bilangan. Nah, antara 3, 4 dengan 6, berarti 2 ya. 2 ini habis membagi 4 dengan 6. Berarti 3 bagi 2 tetap tulis dulu 3, 4 bagi 2, kemudian 2, kemudian 6 bagi 2, 3. Cari angka lagi yang habis membagi dua bilangan terakhir yang ini. Ada nggak? Ada, ini 3 dengan 3. Bisa ya. Berarti dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 2. Ini berarti tetap ya. 2 bagi 3, 2. Kemudian 3 bagi 3, 1. Nah ini. Berarti proses sekarang sudah beres. Karena tidak ada angka lagi yang habis. Tidak ada angka di sini yang habis membagi ini. Karena ini mau prosesnya sudah beres. Tinggal 2 kan. 2 itu cuma satu angka. Nah berarti EPB tadi mana? EPB adalah cuma 5 ya. EPB sama dengan 5. Kemudian KPK itu tadi ya. KPK adalah pinggir kiri dan angka yang paling bawah.
angka yang paling bawah dengan pinggir kiri dengan angka yang paling bawah. Berarti KPK sama dengan 5 kali 2 kali 3 kali 2. 1 kali 1 nggak usah ditulis karena tidak berpengaruh. 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, 6 kali 10 60. Maka EPB-nya 5, KPK-nya 60. Sekarang yang kedua. 48, 72 dan 144. Cari angka terbesar. Nah, kalau kita bingung angka terbesar, ya udah kita cari angka terkecil dulu. Sebenarnya angka terbesarnya adalah 24. Jadi kalau dapat 24 lebih praktis ya. Tapi kalau bingung ya jangan. Kalau 24 kan nih, 42 bagi 24 dapat 2. 72 bagi 24 dapat 3. 144 bagi 24 dapat 6. Nah itu kalau misalkan kita bingung bagi berapa ya udah bagi. Ini kan bilangan genap ya. Oh bagi 2 aja dulu. Bagi 2. 48 bagi 2, 24, 72 bagi 2, 36, 144 bagi 2, 72. Nah ini 2 ini bukan angka terbesar, jadi kita langkah kedua cari angka lagi yang habis membagi ketiga angka terakhir. Nah 24, 36 dengan 72 ini angka berapa yang habis membagi ini? Nah kalau misalkan masih bingung angka terbesarnya ya udah bagi 2 lagi nggak apa-apa ya. 24 bagi 2 12, kemudian 36 dibagi 2 18, 72 dibagi 2 36. Nah 36. Nah kemudian ternyata masih ada angka lagi yang habis membagi ketiga angka terakhir ya. Habis membagi 12, 18 dengan 36 berapa? 6. Nah 6. 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3, 36 bagi 6 6. Itu 36 bagi 6 6. Berarti ada angka lagi nggak yang habis membagi ketiganya? Tidak ada ya, tidak ada. Berarti EPB sudah beres. EPB-nya adalah 2 kali 2 kali 6. Nah, kita kalau misalkan mencari angka terbesar tadi 24 kan? 2 kali 2 4, 4 kali 6 24. Nah, kalau misalkan tahu ini angka terbesarnya 24, ini lebih praktis. Jadi 3 langkah ini cukup kita tulis dengan 1 langkah untuk mencari EPB-nya. Nah, kita teruskan ya, karena di sini masih ada angka yang habis membagi 2 bilangan. Jadi nih, ada 3 bilangan ini ada angka yang habis membagi 2 bilangan. Kita coba dulu 2 bagi 2 1. Ini yang ini tetap ya. Kemudian 6 bagi 2 3. Nah, ada lagi ternyata angka yang habis membagi 2 bilangan, yaitu membagi 3 dengan 3. Berarti 3 ya. Ini tetap. Kemudian 3 bagi 3 1. Kemudian 3 bagi 3 1. Nah, EPB-nya tadi udah dapet yang ini kan, yang habis membagi ketiga-tiganya. Kemudian KPK-nya adalah angka yang paling bawah dan pinggir kiri. Angka paling bawah dan pinggir kiri. Satu-satunya sebenarnya nggak usah ditulis. Berarti EPB-nya sama dengan 2 kali 2 kali 6, 24. Kemudian KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 6 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 6 24, kemudian 24 kali 6 144. Itu saja yang dipelajari di channel Made Bachtiar, cara simpel atau cara praktis mencari KPK dan EPB. Tetapi ingat ya, kita bisa lebih praktis itu kalau kita tahu angka terbesar. Nah ini poin pentingnya di sini, angka terbesar. Supaya tahu ini harus sering latihan, terutama hafal perkalian. Insya Allah nanti hafal pembagian, dan jadi kita tahu, kita bisa mencari tahu langsung angka terbesar. Nah itu saja yang dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.